Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini kembali lagi seperti biasa pilih-pilih kartu ya. Di hadapan kalian sudah ada 3 deck kartu seperti biasa. Untuk waktu yang lebih lama kalian bisa post videonya. Tentunya aku akan kasih judul bagaimana perasaan seseorang yang kamu pikirkan pada saat ini sama kamu. Jadi buat kalian yang lagi kepo, kembali seperti biasa, kamu pengen mengetahui ya perasaan dia seperti apa, atau dia bagaimana sama kamu, apa yang dia inginkan. So, pilih salah satu kartu yang ada di hadapan kalian ya. Bagaimana perasaan seseorang ini? Tentunya seseorang ini bisa siapa aja. Bisa pacar kamu, gebetan, atau sudah jadi mantan, sudah jadi masa lalu, atau mungkin ini suami atau istri kamu, atau siapa aja lah seseorang ini. Intinya kalau satu nama yang kalian pikirkan, saran aku pilih salah satu aja kartunya, karena di setiap pembacanya pasti berbeda-beda, oke? Dan buat kalian nantinya yang ingin berkonsultasi, yang ingin menanyakan tentang sesuatu secara pribadi, untuk lebih pasti dan lebih tepatnya kalian bisa berkonsultasi. Kalau mau lihat syarat-syaratnya sudah aku tulis di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis syarat-syaratnya seperti apa, dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke? Buat kalian semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kamu channel aku. Silahkan pilih nomor 1, 2, dan 3. Oke? Kita ke nomor 1 dulu ya, kita kocok dulu kartunya. Bagaimana perasaan seseorang ini untuk di deck pertama ya. Kita lihat bagaimanakah perasaan seseorang ini sama kamu yang milih deck pertama. Bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini. Ingat sekali lagi, ini tidak pakai timeless ya, tidak pakai timeless atau waktu. Jadi kapan aja kalian bisa putar-putar ulang video aku ini. Oke. Di sini ada Queen of Wands, ada Ace of Cups, terus juga ada Ace of Wands, ada juga Seven of Swords, ada The World di sini, ada Six of Swords, terus ada Eight of Pentacles, the Hierophant, ada Three of Wands, Eight of Swords. Oke. Nomor 1. Kita lihat dulu bottom of the deck-nya seperti apa. Bottom of the deck. Nomor 1. Di sini ada Knight of Pentacles, ada Four of Wands, ada Four of Cups. Nah, ada seseorang, entah siapapun dia, yang mencoba untuk dekati kamu lagi, datang lagi dalam kehidupan kamu. Mungkin sudah terjadi atau akan, kalau misalnya belum terjadi, mungkin akan terjadi. So, dia akan datang ke kamu. Tapi menurut aku dia belum king, jadi dia belum intens sama kamu, belum menetap sama kamu. Dan aku lihat energinya masih besar, rasa ingin mencari, mengeksplor diri. Masih on off-nya besar masih ya. Jadi kayak masih pengen untuk mencari yang terbaik, mencari yang lebih baik, atau mungkin kayak misalnya dia pengen mencari kalau ada yang lebih baik daripada kamu, dia akan cari. Tapi dia masih ingin bersama gitu loh. Masih ingin bersilaturahmi sama kamu, masih pengen ngobrol, masih pengen berkomunikasi intens sama kamu. Tapi di sini ada Four of Cups. Kamunya yang sudah menutup kesempatan buat dia. Walaupun dia berusaha untuk kayak misalnya memulai. Kalau misalnya buat kalian yang sudah tidak
berbicara lagi, sudah lama tidak komunikasi, bahkan mungkin sudah menghilang misalnya. Nah, dia berusaha untuk mendapatkan hati kamu atau mendapatkan kesempatan untuk dibukakan kesempatan itu buat dia. Tapi kamunya yang merasa sudah tidak mau atau sudah tidak bergairah gitu. Karena ketidakjelasannya orang ini. Kalaupun buat kalian yang masih berhubungan, ya aku rasa ini hubungannya masih berputar dengan circle yang sama polanya. Mungkin berantemnya dengan hal yang sama, terus putusnya sama, terus juga nanti baik lagi gitu. Intinya di sini ada energi on off dari pihak dia karena dia masih ingin mengeksplor diri. Masih ingin mencari orang yang terbaik, masih pengen kenal banyak orang, masih ingin kayak jalan sana, jalan sini sama si A, sama si B, sama si C kayak gitu. Intinya tapi dia masih ingin berinteraksi besar sama kamu sampai kamu juga memberikan kesempatan itu lagi buat dia. Tapi kamunya yang sudah menutup jalan. Mau dia membuat kamu tertarik atau membuat kamu jadi spesial lagi, tapi kamu ngerasa itu semua udah gak penting atau itu semua udah gak laku gitu buat kamu. Jadi kamu menutup akses itu buat seseorang ini. Di sini ada Queen of Wands. Aku rasa kamu ini udah tahu sih. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu sebenarnya tujuan kamu apa, gitu ya. Kamu tahu apa yang kamu harapkan dari sebuah hubungan. Kalaupun kamu memulai hubungan lagi, misalnya buat kalian yang sudah berpisah atau bercerai atau putus, kamu tahu kamu mencari seseorang yang bisa berkomitmen yang untuk serius, membuat hubungan yang punya tujuan. Karena di sini aku rasa dia masih banyak rahasia yang tidak bisa dia kasih tahu semuanya tentang kamu. Yang dimana kalau selama ini dia mungkin banyak manipulasi, ya, banyak menutup-nutupi hal-hal kecil, atau bahkan misalnya membohongi kamu, atau orang ini sedikit licik ya. Yang dimana ya seperti aku bilang, dia masih ingin mencari banyak hal di luar sana yang dia rasa belum mampu untuk benar-benar bisa. Kalau misalnya buat kalian yang masih pacaran, dia belum ingin punya keseriusan yang besar gitu, belum ingin berkeluarga atau gimana, karena mengeksplornya ini besar. Dan di sini ya, dia merasa selama ini hubungan kalian sudah kayak ya sudah susah untuk dirawat atau sudah susah untuk, kalaupun diperbaikin pasti ya akan capek juga gitu loh. Di sini ada Eight of Pentacles. Ngerasa terlalu banyak yang harus dibenerin dari hubungan kalian. Bahkan penghalangnya banyak. Misalnya beberapa dari kalian yang di deck pertama itu ada tidak restu dari orang tua, atau bahkan kayak sudah masuk ke masalah keluarga, masalah merembet ke orang-orang terdekat yang tidak suka dengan hubungan kamu dan dia. Jadi dia merasa semua itu kayaknya udah gak mungkin, udah susah, udah sulit untuk diperbaikin. Dan dia merasa stuck juga gitu sama kamu. Di sini ada Eight of Swords. Akhirnya yang membuat dia tidak ada action. Three of Wands dan Eight of Swords. Kalian berdua sama-sama ya silent menurutku. Silent, tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi intinya kedatangan orang ini, atau mungkin dia ngasih kabar, atau misalnya ya dia mungkin cari tahu kamu, atau mau tahu keadaan kamu, mungkin hanya say hello, tapi tidak untuk memperjuangkan lagi hubungan ini, karena menurut dia sudah tidak mungkin, karena banyak dari beberapa problem di antara hubungan kalian yang membuat dia jadi kayak insecure terhadap hubungan kamu dan dia. Bahkan saat ini dia, aku rasa lebih menghindari masalah-masalah di antara kalian yang sudah-sudah gitu loh. Berusaha untuk kayak melupakan ya, berusaha untuk melupakan apa yang terjadi di antara kamu dan dia, walaupun rasanya masih ada. Tapi buat kamu itu semua udah gak ada kesempatan lagi buat dia.
Makanya di sini kamunya silent, kamunya diam karena kamu ngerasa udah nggak memberikan kesempatan buat dia, karena juga mungkin orang tua kamu di sini sudah tahu masalah-masalah kalian, atau orang tua kamu nggak suka, atau orang-orang terdekat kalian memang nggak suka sama pasangan kamu ini gitu. Jadi sulit juga, dan di pihak dia ngerasa dari pihaknya kamu sudah tidak menyukai dia lagi. Jadi dia mau ngapain gitu, harus apa yang dia lakukan untuk memperjuangkan hubungan, sedangkan mungkin keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu juga sudah tidak menyukai dia. Jadi berat untuk dia untuk melanjutkan hubungan, walaupun sebenarnya dia ingin di situ. Walaupun dia sebenarnya ingin ya. Kalaupun orang ini sudah datang atau misalnya membicarakan sesuatu, aku rasa dia akan pergi lagi gitu. Jadi berkabarnya ini cuman sebentar aja, kayak numpang lewat aja. Karena aslinya ya cuman stuck doang, nggak ada action apa-apa, dan nggak ada kayak tidak ada berusaha untuk memperjuangkan lagi. Yang ada cuman ngerasa kayak orang yang ya udahlah pasrah gitu. Apapun jalannya ya udahlah begini aja. Jadi kayak orang yang pasrah, silent, dua-duanya dari pihak kalian. Eight of Swords. Jadi ngerasa ya karena salah satunya juga mungkin kejadian atau misalnya ada permasalahan, endingnya tetap sama, jadi berputar-putar di situ-situ aja. Ditambah lagi dari pihak-pihak yang dekat sama kalian itu juga udah nggak suka satu sama lain. Mungkin dari pihak kamu nggak suka sama dia, atau dari pihaknya dia udah nggak suka sama kamu. Jadi dia juga ngerasa udah nggak mungkin sih, tapi pengen untuk berinteraksi. Nah, kalaupun dia berinteraksi sama kamu, aku rasa cuman sebentar gitu. Kita lihat gimana perasaan orang ini sama kamu di deck pertama. Ace of Wands, ada Four of Pentacles, The Hierophant. Kalian berusaha untuk sama-sama ya santai gitu. Ya, kayak orang yang ya udahlah bodo amat dan pasrah. Ada di sini di Empress sama Three of Pentacles. Ya, artinya di sini ya seperti aku bilang, dia masih ingin mencari dan melihat orang-orang yang lain. Mungkin apakah ada yang lebih baik, atau kayak misalnya gue pengen cari yang lain dulu, pengen lebih kenal sama yang lain-lain dulu, masih mengeksplor lah, belum bisa komitmen sih. Dan di sini situasinya ya seperti aku bilang, kenapa dia pasrah atau kamu juga pasrah dan dua-duanya silent dan nggak punya action? Karena kalian berdua ini sama-sama punya prinsip atau sama-sama mempertahankan cara kalian dan sikap kalian. Mungkin kamu ingin dianya nurut sama kamu, dan dianya dan kamunya juga ingin dia menuruti omongan kamu. Jadi dua-dua dominan. Di sini sulit untuk memimpin. Dia pengen memimpin hubungan tapi nggak bisa karena kamu juga punya energi dominan. Jadi kamu pengen dia dengerin omongan kamu, dia juga pengen didengerin. Jadi dua-dua sama-sama memimpin, dan itu yang membuat hubungan kalian kayak nggak mungkin. Kayak cuman ekspektasinya ya kayak aku cuman bermimpi aja sama dia, kayaknya nggak mungkin lagi gitu. Yang di sini ada Nine of Cups. Kamu berharap mungkin pengorbanan yang telah kamu lakukan ini itu menjadi pengalaman yang terbaik untuk kedepannya. Mungkin kamu sama orang lain atau gimana. Yang penting di sini kalau aku lihat dari pihak kamu ataupun dia berusaha sama-sama untuk melepaskan segalanya. Dan di sini juga ada The Lover, ya, bottom of the decknya The Lover. Terus ada Nine of Pentacles, Ten of Cups. Di sini kamu sudah ingin menjalin hubungan yang memang benar-benar, kalaupun kamu punya hubungan ya pastinya kamu pengen sudah berkeluarga gitu, sudah punya anak, pengen menikah, bukan cuman
pacar-pacaran aja atau menjalani hubungan yang gak jelas tujuannya kemana. Dan saat ini aku rasa kayak kamu segalanya sudah memperhitungkan itu. Jadi tidak lagi untuk bermain-main dalam sebuah hubungan. Jadi segalanya kayak kamu lebih menilai seseorang itu dengan detail banget, atau kayak perhitungan banget, dan apa ya, kayak ya melihat seseorang itu bukan hanya dari karena cinta doang, tapi dari segala sisi. Mungkin karakter, sikap, dan prinsipnya dia. Karena kamu sudah tidak ingin bermain-main lagi sama hubungan. Apalagi buat kalian yang mau berkeluarga atau pengen umur gue udah cukup nih, pengen nikah gitu. Jadi kamu udah gak mau yang cuman basa-basi doang gitu. Kita lihat Angels Romance-nya seperti apa. Untuk deck pertama, gimana perasaan dia? This could be the one. Ya, kamu udah siap untuk kamu udah ready sih sebenarnya. Kayak misalnya kalau ada seseorang yang berani untuk nikahin gue, ya ayo gitu. Religious factor, ya ayo gitu, karena itu ibadah menurut kamu. Dan ya memang itu tujuannya untuk punya hubungan, berkeluarga, punya anak, dan berbahagia gitu. Gak cuman pacar-pacaran dan main-main doang. Di sini ada new love, ya mungkin aja apa yang kalian harapkan berbuah menjadi baik dan bertemu dengan sosok yang baru. Artinya mungkin hal-hal yang sudah lampau itu akan menjadi hal yang lebih baik, mungkin sama orang yang baru, kayak begitu. Dan di sini ada let your friend help you. Terus juga di bawahnya ada wedding. Mungkin aja kamu akan dipertemukan, mungkin dari teman ke teman yang ngenalin kamu. Misalnya kayak kamu punya teman, tanpa sengaja kamu dikenalin sama seseorang, dan akhirnya kalian benar-benar punya hubungan yang lebih serius dan lebih baik daripada sebelumnya, kayak gitu. Selamat deh buat nomor 1 ya. Intinya permasalahan di masa lalu berusaha untuk dilepasin dan diikhlasin, dan menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke hubungan yang baru, kayak gitu. Itu nomor 1. Oke, kita ke nomor 2 ya. Bagaimana perasaan seseorang untuk kalian yang milih deck nomor 2 ini? Bagaimana perasaan seseorang untuk di deck nomor 2? Oke, kita lihat bagaimana perasaannya sama kamu di deck nomor 2. Ada Six of Pentacles, King of Cups, the Empress, Seven of Pentacles, ada the Moon, the Hierophant, Ace of Pentacles, the Magician, Oke, nomor 2. Di sini bottom of the decknya Three of Wands. Terus juga ada The Emperor. Terus juga ada Ace of Wands. See? Ada seseorang yang kamu tunggu-tunggu di sini. Kamu aku lihat kayak lama banget menunggu orang dia, ya. Menunggu dia ini. Kamu sangat menanti dia, yang aku lihat. Kamu sangat menunggu dia udah lama banget. Dan jatuhnya kayak ambisius gitu loh. Kayak keras banget hati kamu bilang bahwasanya nanti dia datang lagi, atau nanti dia akan ngabarin lagi, nanti akan komunikasi lagi gitu. Intinya kamu tetap pada penantian kamu. Dan yang kamu nanti ini orangnya cukup keras. Orangnya cukup punya rasa dominan yang besar, dan punya gengsi juga yang gede gitu. Dan itu yang kamu tunggui udah lama banget, yang dimana seseorang ini mungkin kalian punya hubungan, tapi hubungannya kayak ngegantung selama ini.
kamu mengharapkan kayak misalnya dia pasti datang lagi dan meminta maaf. Nanti dia sadar sendiri, atau kamu nunggu dia sadar, nunggu dia benar-benar kayak meminta maaf, menyesali perbuatannya. Tapi di sini timelessnya tidak ada. Kamu menunggu hal yang gak pasti untuk sebuah hubungan, atau kamu menunggu seseorang yang gak penting, atau menunggu seseorang yang gak jelas. Di sini mungkin seseorang yang kamu tunggu mungkin sudah punya anak, sudah punya istri. Jadi otomatis dia lebih memilih keluarganya, ya, lebih memilih istrinya daripada memilih kamu tuh. Mungkin seseorang yang kamu tunggu sudah punya istri, sudah punya pasangan, atau sudah punya anak, yang dimana dia lebih memprioritaskan itu daripada kamu. Sedangkan kamu menunggu hal yang gak pasti nih di sini tuh. Kamu menunggu dan ngerasa nggak mungkin, cemas berlebihan. Kamu ngerasa dia pasti datang lagi. Kamu menunggu karena kamu masih ngerasa dia punya rasa cinta yang besar. Padahal bisa aja orang ini sudah punya pasangan, sudah punya istri, bahkan sudah punya anak gitu. Artinya mungkin kamu adalah orang ketiga di dalam hubungan, atau kamu belum bisa move on dari seseorang yang dimana kamu masih nungguin dia aja padahal dia sudah punya pasangan. Kamu mengharapkan dia meminta maaf, kamu mengharapkan dia datang lagi dan minta kembali sama kamu, tapi itu sebenarnya ekspektasi kamu. Ya, itu ekspektasi kamu untuk di deck nomor 2. Oke, kita lihat bagaimana perasaan dia sama kamu di deck kedua ini. Karena aku lihat di sini kamu yang harapannya besar terhadap orang ini karena belum mau move on tuh. Kamu belum bisa membuka hati sama orang lain. Kamu mengharapkan dia datang lagi untuk memprioritaskan kamu, untuk memperhatikan kamu. Tapi dia sudah punya perhatian sama orang lain dan dia sudah ingin mengakhirinya. Tapi kamu yang ngerasa nggak terima. Nah, dia di sini sudah tegas bahwasanya aku tuh pengen kayak gini, atau aku sudah punya pasangan, atau aku nggak mau lagi untuk berinteraksi atau apapun, ya, karena aku sudah punya pasangan gitu. Tapi kamu yang masih ingin mengikuti dia, ada the world di sini. Kamu yang masih ingin berusaha untuk memulai lagi berhubungan sama dia, atau nggak mau mengakhiri hubungan sama itu orang. Dan akhirnya kayak kamu masih mengharapkan untuk kesempatan lagi. Ya, di sini ada Seven of Cups. Kayak kamu berharap andai gitu. Jadi kayak andai aja dia begini, andai aja dia datang lagi, andai aja dia minta maaf. So, di sini ada Five of Wands. Bahkan mungkin beberapa dari kalian kamu sudah punya banyak saingan. Misalnya dia sudah dekat dengan beberapa orang. Atau kalau misalnya dia sudah punya pasangan, artinya kamu sudah punya saingan. Kamu sudah mencintai pasangan orang lain yang kamu merasa saingan kamu berat gitu loh. Di sini ada Queen of Pentacles. Kamu merasa ingin sekali, ya, kayak kamu menampilkan dari sisi kamu orang yang mandiri. Memang dia melihat kamu orang yang mandiri, orang yang bisa diandalkan, orang yang punya, atau misalnya kayak penghasilan kamu baik banget, atau kamu orang yang berkarir, ya, mungkin pekerja keras atau punya penghasilan yang besar. Tapi menurut dia bukan hanya itu yang dia cari, tapi dia mencari orang yang setipe sama dia. Dia mencari yang setipenya. Di sini ada King of Cups. Perasaan dia hanya ingin apa ya? Dia tidak ingin tetap sama kamu. Artinya orang ini akan pergi dengan lambat laun. Lama-lama dia akan menjauhi kamu gitu, bukannya menginvestasikan prioritasnya sama kamu, tapi dia akan meninggalkan kamu karena dia sudah punya orang lain
mungkin dia sudah lebih tertarik dengan orang lain, bahkan mungkin sudah punya pasangan atau sudah menikah dan punya anak. Jadi prioritasnya otomatis lebih kepada pasangannya, yang dimana kamu berusaha untuk bisa stabil emosinya. Kamu melihat dia kok enak-enak aja, kok gak ada penyesalan sih ninggalin kamu, kok dia sebegitu kejamnya sih gitu. Jadi aku harus apa? Aku bingung harus ngapain. Aku harus berbuat apa untuk diperhatiin lagi, untuk dia melihat aku lagi. Padahal sebenarnya dia sudah kayak ya enjoy sama hidupnya sekarang. Kamunya yang terlalu mengharapkan dengan ekspektasi kamu. Kamu mengekspektasikan sesuatu yang besar, dan itu harapan kosong buat diri kamu sendiri, karena kamu terlalu menunggu hal yang gak pasti. Kamu terlalu pede dengan pemikiran kamu sendiri, kayak ya nanti dia balik lagi, pasti dia pacaran lagi sama aku, atau pasti dia kembali lagi nih sama aku. Padahal saat ini dia benar-benar sudah mengakhiri. Dia sudah meminta untuk mengakhiri, dan menurut dia sudah punya pasangan, dan dia memperlihatkan kepada kamu bahwasanya aku sudah punya pasangan gitu. Kamu jangan berharap lebih lagi, atau jangan merasa berurusan lagi sama dia, bahkan kamu masih menunggu gitu. Kita lihat gimana Angels Romance untuk di deck nomor 2 ini. Retreat, yes, bener banget. Jadi kalian akan berpisah, disconnect ya. Kamu dan dia akan nih, hubungan di masa lalu yang kamu tunggu-tunggu, kamu sudah mengenali sama dia, kamu sudah saling kenal, dan hubungan ini sudah saling menjauh satu sama lain. Sudah tidak ada komunikasi kah, atau dia sudah punya pasangan yang lain. Di sini juga mungkin dia sudah punya orang lain ya. Seperti aku bilang, ada romantic feelings, di sini ada finance and career. Di samping kalian sama-sama pekerja keras, dia juga ya. Di sini dia menstabilkan pekerjaannya, dia berusaha keras untuk pekerjaannya, dan juga di situ juga dia bertemu dengan pasangannya. Mungkin sudah punya istri, sudah punya pacar. Selagi dia bekerja keras, dia bertemu dengan seseorang yang lebih dia prioritasin. Tapi kamunya di sini sangat-sangat memikirkan orang di masa lalu ini. Gitu. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Itu nomor 2. Oke, ini nomor 3 ya. Kita lihat bagaimana perasaan dia sama kamu untuk di deck nomor 3. Bagaimanakah perasaan dia sama kamu di deck ketiga? Ada Four of Wands, Ace of Cups, The Emperor, Six of Swords. Ada Four of Cups, Six of Wands, Seven of Wands, The Chariot, ada The Hierophant, ada The World. Oke. Ada Ace of Pentacles. Oke, ini sepertinya hubungan yang sangat baru atau memulai awal yang baru. Ya, mungkin kalian baru jadian kah? Baru menjalin hubungan kah? Baru pacaran kah? Atau baru married? Intinya awal yang baru dalam posisi kalian, yang dimana tadinya kalian single. Ya, kalian single dan baru saja keluar dari masa-masa yang kelam, baru aja keluar dari rasa-rasa kecewa dan meninggalkan masa lalu yang gak enak banget. Di sini ada Ace of Pentacles. Akhirnya kamu mendapatkan sebuah mungkin mendapatkan seseorang ya, kamu mendapatkan seseorang yang lebih memberikan komitmen sama kamu, yang membuat kamu happy. Intinya ada kebahagiaan baru sama kamu, yang dimana seseorang ini berusaha banget untuk
menunjukkan bahwasanya dia tertarik banget sama kamu. Walaupun ya di saat dia benar-benar gencar ngejar kamu, perhatian banget sama kamu rada-rada ragu, kamu rada nggak yakin, ya kan? Kayak kamu ngerasa nanti dia ghosting, dia nanti main-main aja. Karena di sini ada awal cinta yang baru. Dia ingin memberikan hatinya sama kamu. Ya, dia merasa kamu orang yang spesial buat dia. Ada Six of Wands. Dia merasa kayak kamu orang yang populer, kamu orang yang banyak disukai, orang yang cukup menarik perhatian banyak orang. Jadi dia sangat-sangat melihat kamu tuh, wah ini nih pilihan aku, ini nih yang aku cari. Jadi dia gencar banget untuk ngejar kamu, dan dia berharap untuk mendapatkan kamu itu, dia ngejar banget lah intinya. Tapi aku nggak tahu kenapa kamu yang merasa ragu, nggak yakin. Ya 100% kayak ya palingan cuma 60% lah kamu yakinnya. Tapi di sini di bottom of the deck kamu mendapatkan seseorang yang benar-benar memberikan kamu attracted yang tinggi gitu. Kayak kamu merasa dihargain, kamu merasa diapresiasi sama orang ini, kamu merasa diperhatikan, atau kamu merasa benar-benar dianggap sama dia. Kayak ya gimana sih awal yang baru ya, seseorang yang kalau lagi suka-sukanya, lagi berbunga-bunganya, lagi tertariknya sama orang tuh gimana sih? Nah, nggak akan bisa dilepasin. Nah, dia seperti itu. Jadi kayak maju banget. Sedangkan kamu kayak ya malu-malu kucing, takut-takut, malu. Terus juga kayak ragu-ragu lah. Kita lihat ya gimana perasaan dia sama kamu di deck ketiga. Gimana perasaan dia untuk di deck ketiga. Dan di sini juga aku lihat apa yang kayaknya kamu mau, dia bisa memberikan itu. Mau kalian yang baru jadian, baru pacaran, atau ini hubungan yang sudah lama, atau yang baru married, intinya seseorang ini sangat menyayangi kamu dan akan memberikan kamu apa yang kamu mau. Kamu akan diberi apa aja gitu. Jadi kayak misalnya aku tuh pengennya kayak gini, kayak gini. Intinya orang ini sangat memberikan apa yang kamu mau dan mengapresiasi kamu. Cuman kamunya yang takut gitu. Apakah ini awal yang dimana awalnya mungkin ya iyalah dia baik awal-awal, atau perhatian atau caring, tapi nantinya begini, nantinya begono. Jadi ya itu yang membuat kamu sangat belum membuka hati secara luas, atau kamu belum sepenuhnya membuka hati sama orang ini. Karena kamu merasa aduh gimana ya, gue harus terima atau enggak ya, atau gue harus percaya atau tidak ya gitu. Kamu takut ekspektasi kamu salah lagi terhadap seseorang. Nih di sini Five of Wands, kamu takut dianya misalnya bukan cuma deketin kamu aja, atau pasti ada yang lain, atau dianya nanti nggak jelas. Kamu takut dengan ekspektasi kamu sendiri. Karena di sini mungkin ada beberapa kalian yang baru berpisah, baru putus, atau kalian sudah lama putus tapi belum mampu untuk meyakini seseorang lagi, atau belum mampu untuk percaya lagi dengan orang baru. Tapi di sini energinya ada di Hierophant. Yang jelas kamu pengen ya santai aja dulu, nggak mau terburu-buru. Nggak masalah sih kalau kalian ingin nyantai dulu atau jalani dulu. Ya di sini ada Dual of Fortune. Waktu kan berjalan terus ya. Walaupun kayak awalnya kamu meragukan dia, atau awalnya kamu sangat-sangat tidak yakin, tapi kalau terus-menerus komunikasi atau dia terus-menerus memberikan apa yang kamu harapkan, aku rasa lambat laun kamu juga akan luluh, ya kan? Lambat laun juga kamu akan luluh sama orang ini. Karena menurutku ya dia akan memberikan apa yang kamu harapkan. Kamu akan mendapatkan itu. Intinya apapun yang kamu harapin dari orang ini, dia akan membuatnya. Ya, dia akan melakukannya gitu. Intinya kamu lihat aja caranya dia, atau cara dia memperlakukan kamu, atau kamu lebih ingin melihat sikapnya daripada hanya mendengarkan omongan. Nah itu dia. Karena ya kamu gak mau salah pilih lagi, atau kamu gak mau salah jalan lagi. Kita lihat Angels Romance seperti apa.
apakah perasaannya sama kamu. Pay attention to the red flag. Jadi kebiasaan kamu melihat tanda-tanda, misalnya dia ini emang serius nggak, tulus nggak gitu, karena kamu nggak mau main-main ya, jelas banget. Ada wedding ya, seperti aku bilang di sini, mungkin pernikahan yang sangat baru atau hubungan yang sangat baru. Jadi kamu sangat takut untuk mendapatkan hal yang buruk. Di sini attraction kalian masih kuat, makanya aku bilang kalian berdua ini masih sangat-sangat berbunga-bunga sekali. Ya, engagement. Mungkin ya kalian akan seperti ini. Engagement. Bisa aja kalian akan, tanpa kalian sadari, kalian bisa serius satu sama lain. Bisa ke jenjang yang lebih serius. Mungkin yang belum menikah bisa punya tujuan. Ini memang hubungan yang seperti kamu harapin. Jadi kamu jangan terlalu takut buat seseorang ini. Oke? Dan buat kalian yang baru saja menikah, baru married misalnya, kamu jangan terlalu takut atau terlalu ragu sama pasangan. Jadi intinya kasih sayang dan romantisme harus dibangun. Jangan terlalu cemburu atau jangan terlalu curiga sama pasangan kamu. Karena ini awal banget, misalnya awal pernikahan atau awal jadian, atau hubungan ini memang baru sekali, baru dijalani dan attractionnya masih sangat besar. Jadi usahakan romantisme kalian harus bisa berkembang dan harus terus berjalan, jangan sampai dingin atau jangan sampai merenggang kayak gitu. Oke, udah ketiga deck kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.